Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar HIV/AIDS. Nah, untuk materi ini sebenarnya adalah sebagai pengantar utama bagi mahasiswa yang sedang menempuh MK atau mata kuliah keperawatan HIV dan AIDS. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan materi ini mahasiswa khususnya dan semua para sejawat semua bisa mendapatkan pemahaman atau menambah pemahaman tentang konsep HIV/AIDS. Ya. Jadi untuk mengetahui apa itu HIV/AIDS, maka kita perlu untuk memahami definisi dari HIV dan AIDS itu sendiri ya. Kalau definisi dari HIV itu singkatan atau kepanjangannya adalah Human Immunodeficiency Virus atau biasa disingkat HIV ya. Jadi HIV itu merupakan suatu retrovirus yang termasuk dalam keluarga lentivirus ya. Kemudian HIV itu dapat menjadi AIDS atau berubah menjadi AIDS saat tubuh itu gagal untuk menciptakan imunitas dan melawan virus tersebut, sehingga dari status HIV itu bisa berubah menjadi status AIDS ya. Nah, sedangkan AIDS itu sendiri adalah kumpulan gejala infeksi oportunistik ya. Jadi ada infeksi oportunistik dan penyakit lainnya oleh karena imunitas tubuh dirusak oleh virus HIV tersebut. Jadi demikian definisi dari HIV maupun definisi dari AIDS. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa HIV/AIDS tadi adalah adanya virus yang menyerang sistem pertahanan tubuh. Nah, untuk sistem pertahanan tubuh atau sistem imun yang diserang itu adalah CD4 atau CD4. Ya. Jadi karena tubuh tidak mampu untuk melawan adanya infeksi, terutama infeksi dari virus HIV tadi, maka bisa kita lihat secara laboratoriumnya itu melalui pemeriksaan CD4 atau CD4. Nah, kalau orang itu memiliki CD4 kurang dari 200 sel per milimeter kubiknya, maka orang tersebut jatuh pada kondisi AIDS. Ya, sudah ada atau sudah akan memungkinkan untuk terjadinya infeksi oportunistik pada orang tersebut. Nah, ini yang disebut dengan AIDS ya. Jadi beda antara HIV dan AIDS. Kalau HIV tadi adalah posisi orang tersebut terinfeksi dari virus HIV. Kemudian jika ternyata di hasil dari laboratorium menunjukkan bahwa CD4-nya itu kurang dari 200, maka orang tersebut statusnya jatuh pada kondisi AIDS ya. Jadi demikian. Nah, jadi bagaimana HIV atau virus HIV tersebut bisa ditularkan dari satu orang ke orang lain? Mungkin dari suami ke istrinya, mungkin dari orang tua ke anaknya. Jadi proses penularan HIV/AIDS itu yang pertama bisa karena proses dari penularan secara seksual. Jadi adanya unprotected sex atau perilaku seks yang tidak aman ya. Kemudian yang kedua adalah dari injection drug use, jadi penggunaan jarum suntik terutama pada orang-orang pengguna narkoba atau pengguna obat-obatan terlarang ya. Jadi itu bisa menjadi salah satu proses penularan dari HIV/AIDS. Kemudian bisa juga dari proses transfusi darah ya. Jika memang ternyata proses transfusi darah ada darah yang mengandung virus HIV, maka proses transfusi itu bisa menjadi salah satu penyebab tertularnya atau menjadi penularan dari penyakit atau virus HIV. Nah, yang berikutnya adalah pregnancy. Jadi penularan itu bisa dari ibu ke janin ya. Jadi saat janin itu dikandung oleh ibunya yang statusnya adalah terinfeksi HIV, maka si janin itu beresiko untuk tertular melalui transplasental atau dari ibu ke janin ya.
Kemudian selanjutnya adalah penggunaan alat-alat atau instrumen medis ya, terutama yang tidak steril, atau penggunaan alat-alat yang masuk ke dalam tubuh atau secara invasif itu tidak steril. Nah, itulah beberapa proses yang bisa menjadi transmisi dari HIV virus ke tubuh manusia ya. Selanjutnya yang juga perlu kita ketahui, kita tahu tentang proses penularan atau berbagai media yang menjadi proses penularan dari HIV. Dan kita juga perlu tahu sebenarnya HIV AIDS itu tidak menular pada berbagai keadaan sebagai berikut ya. Misalkan yang pertama itu kita bersalaman itu tidak menularkan penyakit HIV atau tidak akan menularkan virus HIV ya. Kemudian yang berikutnya adalah melalui alat makan atau melalui makanan ya. Jadi tidak ada atau tidak akan terjadi penularan HIV/AIDS melalui makanan ataupun alat makan. Nah, yang berikutnya adalah melalui ciuman. Nah, ini tidak akan menularkan virus HIV jika memang berciumannya itu secara aman. Artinya tidak ada proses luka yang terjadi saat berciuman. Kemudian serangan serangga atau gigitan serangga ya. Jadi HIV itu tidak ditularkan melalui gigitan serangga. Itu yang perlu kita ketahui bersama ya. Jadi tidak ada istilahnya tertular HIV karena gigitan serangga. Kemudian ada lagi yang mungkin sering kita dengar itu adanya penularan HIV melalui transmisi air di kolam renang. Nah, ini ternyata tidak ada risiko untuk penularan dari virus HIV saat kita berenang di kolam renang. Ya, jadi itu beberapa hal tentang transmisi atau proses penularan dan hal-hal yang tidak menularkan virus HIV. Nah, itu perlu kita ketahui bersama ya. Untuk selanjutnya, setelah kita mengetahui bagaimana proses transmisi atau penularan virus HIV tersebut, maka kita selanjutnya akan melihat tentang epidemiologi atau penyebaran kasus dari HIV/AIDS baik secara global, artinya kalau global itu angka kejadian di dunia, dan secara nasional atau mungkin secara lokal ya di Jawa Timur ya. Jadi bisa secara global, kemudian nasional maupun lokal. Nah, kalau lokal di Provinsi Jawa Timur yang tempat Universitas Airlangga berdiri ya. Jadi untuk epidemiologi HIV/AIDS itu, kalau menurut data dari WHO ya pada tahun 2020 ada 36 juta orang di dunia terinfeksi HIV atau AIDS ya. Kemudian 1,7 jutanya itu dari 36 juta tersebut adalah merupakan anak-anak. Artinya anak-anak ini adalah dikasih rentang usia 0 sampai 14 tahun. Kemudian dari 36 juta tersebut, dari yang dewasa tadi, itu adalah 53%-nya adalah wanita. Ya, jadi saya ulangi lagi, untuk 36 juta tadi adalah dewasa, kemudian 1,7 juta itu adalah anak-anak. Jadi bukan 1,7 juta bagian dari 36 ya. Jadi sendiri dewasa 36 juta, kemudian 1,7 juta itu adalah usia anak, kemudian 53% dari dewasa tadi merupakan wanita atau female ya. Jadi ternyata kalau namanya 53% berarti itu adalah lebih dari separuh merupakan wanita, dan 47%-nya berarti adalah laki-laki kalau kita bilang jenis kelaminnya antara wanita dan laki-laki ya. Jadi kemudian pada tahun 2020 1,5 juta orang di dunia merupakan orang yang terinfeksi baru HIV/AIDS ya, dan ada 680.000 orang meninggal karena HIV/AIDS, dan 6,1 juta orang di dunia itu tidak mengetahui bahwa mereka terinfeksi HIV. Jadi
mereka tidak menyadari atau tidak mengetahui bahwa mereka saat ini sedang mengalami atau sedang terinfeksi HIV/AIDS. Ya, jadi itulah sebabnya kita perlu memberikan edukasi kepada masyarakat apa itu gejala dari HIV/AIDS, kemudian faktor risiko dan populasi pada risiko itu siapa saja. Itu penting untuk kita berikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat itu bisa paham dan bisa mendeteksi dini terhadap penyakit HIV/AIDS. Ya. Nah, kalau kita bilang tadi adalah epidemiologi, maka kita perlu sekali untuk mengetahui key population-nya itu siapa saja orang-orang atau penduduk yang termasuk dalam kelompok berisiko. Ya. Kalau secara data dari WHO ada beberapa kelompok berisiko atau key population-nya itu. Yang pertama adalah transgender. Ya, jadi transgender itu kalau data dari WHO memiliki risiko 34 kali yang lebih besar untuk terjangkit HIV/AIDS. Ya, jadi para transgender itu memiliki risiko 35 kali untuk terjangkit HIV/AIDS. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah para pasangan gay atau pasangan homo sesama jenis, ya, laki-laki sama laki-laki, ya, itu memiliki risiko yang lebih 25 kali lebih berisiko untuk terjangkit HIV/AIDS. Ya. Yang selanjutnya adalah yang ini merupakan angka yang paling tinggi, itu adalah pada para pengguna narkotika atau narkoba dengan jenis yang suntik atau injection drug users. Ya, jadi IDU ya, kalau biasanya kita singkat itu adalah IDU. Jadi mereka memiliki 35 kali risiko untuk terjangkit HIV/AIDS. Ya, ini menurut data dari WHO. Dan selanjutnya adalah para pekerja seks. Baik laki-laki maupun perempuan, para pekerja seks itu memiliki risiko 26 kali lebih besar untuk terjangkit HIV/AIDS. Jadi kalau kita lihat dari key population tadi, yang paling berisiko adalah para pengguna injection drug use. Ya, jadi para pengguna narkotika dengan cara menyuntikkan narkoba tersebut ke dalam tubuh. Ya, jadi perlulah kita mengetahui siapa saja yang termasuk dalam populasi berisiko. Ya. Nah, kalau menurut data dari WHO, ini tahun 2020. Jadi startnya itu pada tahun 92. Data dari WHO untuk kasus HIV/AIDS di Indonesia, ya, khusus di Indonesia, bahwa all people living with HIV pada tahun 1992 itu hanya 707 people atau 707 orang, ya, pada tahun 92. Nah, pada tahun 2000 ini angka sangat meningkat tajam. Jadi pada tahun 2000 terdapat 38,3 ribu orang terjangkit HIV. Ya, jadi peningkatan yang sangat tajam untuk orang mulai dari tahun 92 sampai tahun 2000. Nah, selanjutnya pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang sangat tajam lagi. Kalau tadi 38,3 ribu ya. Nah, pada tahun 2020 ini meningkat sangat tinggi sekali dibanding tahun 2000. Selama perjalanan 20 tahun itu ternyata perjalanan untuk angka kejadian HIV, total orang yang terjangkit HIV itu juga sangat tajam peningkatan jumlahnya, yaitu mencapai 541,8 ribu orang yang menderita HIV. Ya, jadi inilah angka kejadian di Indonesia. Ya, jadi ini yang perlu kita ketahui bahwa peningkatannya itu tidak ada pelandaian atau tidak ada penurunan dari tahun ke tahun. Bahkan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, ini menurut data dari WHO khusus untuk area di Indonesia. Ya. Nah, untuk selanjutnya adalah data mengenai key population tadi ya, mengenai populasi yang berisiko itu adalah men who have sex with men. Jadi laki-laki yang
melakukan seksual dengan sesama laki-laki. Ya, jadi kalau kita lihat ini ada tentang penggunaan kondom. Ya, jadi mulai tahun 2011 itu ada 60%-an lah ya, sekitar 60%. Kemudian pada tahun 2019 itu ada penurunan dibanding tahun 2015. Ya, jadi itu yang perlu kita ketahui bersama ya, data ini. Kemudian mengenai data orang-orang yang menggunakan injection drug use ya, itu ada estimasinya pada tahun 2019 ada 34,5 ribu pengguna IDU ya di Indonesia ya. Kemudian untuk sex workers atau pekerja seks itu ada 278.000 populasinya. Kemudian prevalensinya ini tahun 2019 itu kurang dari 20%. Ya, jadi populasi total 278, kemudian yang menderita HIV ini pada tahun 2019 kurang dari 10% ya bahkan ya. Jadi ada penurunan untuk tahun 2011 ke 2019 ya. Nah, untuk berikutnya adalah data menurut Kemenkes RI tahun 2017 ya. Jadi hasil dari laporan Kemenkes bahwa terjadi angka yang fluktuatif ya. Terjadi perubahan angka yang fluktuatif mulai dari tahun 2005 sampai tahun 2017 ya. Kalau yang berwarna biru ini adalah jumlah kasus HIV, sedangkan untuk yang warna merah ini adalah kasus AIDS ya. Jadi kalau kita lihat memang kasus HIV pasti lebih tinggi daripada kasus AIDS ya. Jadi yang bisa kita baca di sini adalah bahwa peningkatan yang sangat tajam itu terjadi pada tahun 2016 ya. Jadi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2016 ini angkanya sangat tinggi, yaitu terjadi 41.250 orang yang menderita HIV ya. Kemudian untuk yang AIDS-nya pada tahun 2016 itu ada 7.491 orang menderita HIV ya. Jadi kalau kita lihat di sini pada tahun 2016 sangat tinggi, kemudian dari 2017 ini alhamdulillah terjadi penurunan ya jumlah kasus HIV maupun AIDS ya. Nah, untuk selanjutnya kita lihat dari jenis kelamin ya. Jadi epidemiologi secara jenis kelamin, ternyata laki-laki itu memiliki persentase kejadian HIV/AIDS itu lebih tinggi dibandingkan perempuan ya. Kemudian kalau secara umur yang paling banyak menderita HIV/AIDS ini ternyata umur 25 sampai 49 tahun. Nah, ini merupakan usia produktif ya. Jadi populasi terbesarnya adalah pada usia 25 sampai 49 tahun orang yang menderita HIV ya. Kemudian berikutnya ini untuk populasi terbanyak ada berdasarkan provinsi ya. Jadi ada 10 provinsi ternyata dari bulan Januari sampai Maret 2017 ini data dari Kemenkes, Jawa Timur menduduki ranking pertama untuk kejadian atau jumlah HIV terbanyak yang periode Januari sampai Maret 2017 ya. Untuk data yang terkini, maaf saya belum menemukan ya, ternyata Jawa Timur ini memegang angka yang tertinggi dibandingkan dengan 9 provinsi yang lain di Indonesia ya. Kemudian untuk faktor risiko yang paling tinggi ternyata adalah ini sebenarnya masih tidak diketahui, 37%-nya itu tidak diketahui. Namun 28%-nya ini ada LSL ya, lelaki suka dengan lelaki ya. Jadi yang tadi saya sampaikan ada homoseksual ya, man with man ya. Jadi LSL ini ternyata juga memiliki angka yang tinggi dalam berisiko untuk terjadinya HIV/AIDS ya. Dan berikutnya adalah yang 24% ini adalah heteroseksual, juga tidak menutup kemungkinan ya tadi. Oke. Nah, setelah kita bicara tentang epidemiologi sebaran dari HIV/AIDS baik di Indonesia, di provinsi, ternyata di provinsi Jawa Timur tadi, maka kita perlu untuk mengetahui gejala atau manifestasi klinis dari HIV/AIDS. Nah, kalau manifestasi klinis atau gejala dari HIV/AIDS
HIV/AIDS ini dibagi menjadi Jadi gejala HIV ini dibagi menjadi 4 stadium ya. Jadi menurut WHO tahun 2005 ada 4 stadium dari HIV. Kalau stadium pertama ini adalah stadium yang asimptomatik, jadi tidak ada gejala, atau mungkin ada gejala yang bersifat persisten generalisata limfadenopati. Jadi limfadenopati yang menetap ya. Kemudian stadium 2 ini adanya tanda dia itu kehilangan berat badannya kurang dari 10%. Jadi tapi itu unexplained, jadi tidak bisa diterangkan mengapa dia terjadi penurunan berat badan ya. Kemudian adanya ISPA, penyakit-penyakit ISPA yang berulang, misalkan faringitis, kemudian ISPA yang lainnya yang sifatnya itu berulang. Nah, kemudian adanya herpes zoster, adanya pada angular sellitis, jadi pada celah bibir ini ada pada sudut-sudut bibir terjadi luka ya, dan macam-macam terjadi perubahan-perubahan pada baik intergumen ya terutama ya, jadi adanya dermatitis seborrheic. Nah, kemudian kalau stadium 3 ini sudah terjadi terjadi penurunan berat badan lebih dari 10%. Nah, ini lebih dari 10%, bisa 15, bisa 20, atau bahkan mungkin 50% berat badannya sudah hilang. Nah, selain itu juga ditandai dengan adanya diare kronis, kemudian adanya demam yang tidak bisa dicari sebabnya kenapa ya, kemudian adanya kandidiasis oral ya, kemudian adanya TB paru ya, in last 2 years ya, mungkin dari 2 tahun terkini terakhir ada TB paru, kemudian adanya infeksi bakterial yang parah ya, kemudian gingivitis, stomatitis, kemudian periodontitis ya. Jadi itu adalah tanda-tanda terjadi stadium 3 pada pasien yang menderita HIV. Kemudian pada stadium 4 ini ada namanya HIV wasting syndrome. Jadi ada sindrom seperti kelaparan ya pada orang ya, wasting syndrome, HIV wasting syndrome. Kemudian pneumocystis, kemudian adanya pneumonia ya, kemudian adanya bakteri, kemudian adanya kandidiasis ya, kemudian mungkin dia akan menderita extrapulmonal TB, jadi TB di luar TB paru ya, kemudian adanya HIV encephalopathy ya. Jadi ini beberapa tanda yang nanti bisa kita klasifikasikan tanda-tanda tersebut itu menjadi stadium dari HIV. Nah, untuk penanggulangan HIV/AIDS sendiri ini di Indonesia telah ada atau telah dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 ya, tentang penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Nah, tujuan dari penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia tadi kalau kita lihat dari 2016 sampai ke 2017 tadi penurunannya tajam ya. Mungkin adalah ini salah satu keberhasilan dari upaya penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Tujuan dari penanggulangannya ini adalah yang pertama menurunkan atau meniadakan HIV baru. Jadi harapannya tidak ada orang yang terjangkit baru HIV ya, tidak ada orang lagi yang terjangkit HIV atau tidak ada orang baru yang terjangkit HIV. Kemudian menurunkan atau meniadakan kematian akibat AIDS ya. Kemudian meniadakan diskriminasi ya, menurunkan bahkan menghilangkan diskriminasi. Kemudian meningkatkan kualitas dari hidup ODA, dan selanjutnya mengurangi dampak sosial ekonomi ya, baik bagi individu, keluarga maupun masyarakat. Jadi beberapa kegiatan yang bisa dilakukan diantaranya adalah promosi kesehatan, kemudian pencegahan penularan, pemeriksaan diagnosis secara rutin, pengobatan, perawatan dan dukungan ya, support. Kemudian adanya rehabilitasi. Nah, ini adalah beberapa tujuan dari penanggulangan HIV/AIDS serta kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Demikian untuk materi tentang konsep HIV/AIDS yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa menambah pengetahuan
pengetahuan dan bermanfaat bagi rekan-rekan semua ya. Nah, ini merupakan konsep dasar ya. Jadi untuk yang lainnya silahkan bisa mencari informasi di berbagai sumber ya, karena konsep tentang HIV AIDS ini bukan sesuatu yang baru, maka saya persilahkan untuk bisa menambah pengetahuan dari berbagai referensi yang lain. Jika ada hal yang perlu didiskusikan, silahkan bisa dikirimkan melalui chat di link ini ya. Jadi saya sangat mengharapkan adanya kita proses diskusi, kemudian jika ada yang bisa kita saling diskusikan, itu menurut saya sangat lebih bagus ya. Jadi terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan, oleh Allah yang Maha Kuasa ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.